Oke, hari ini kita mau buat podcast ala-ala, podcastnya Q&A seputar rumah tangga, kehidupan sehari-hari kita. Sebelumnya kita mau berterima kasih dulu untuk para kru, editor, terus tim kreatif, yaitu aku Dewi rek. Terus kita juga terima kasih kepada tempat yang udah nyediain podcast bagi kita, kopine enak rek. Terima kasih buat Era Cafe, terima kasih. Oke, langsung aja pertanyaan pertama, pertanyaan awam. Sudah berapa lama bersama? Berapa lama ya kita? Kita pacaran 6 tahun. Menikah 5 tahun. Tahun ini 5 tahun ya. 11 tahun berarti. 2020. Ya, 2020 sama 2025 ya 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi pacaran 6 tahun. Menikah 5 tahun. Suwe ya Anda. Sama. Oke. Tapi sebenarnya fun fact kalau kita sebenarnya udah kenal dari lama kan. Oh iya. Keluarga itu wis ya, saling mengenal. Jadi orang tua kita dulu kan berteman ya. Cuman karena kita GP agak jauh jadi kita nggak berteman. Jadi beda tongkrongan lah. Iya, gitu. betul. Terus pertanyaan kedua, bagaimana kehidupan setelah pernikahan? Aku setelah pernikahan itu jelas berubah ya. Secara pribadi, secara emosional, secara mental sangat mengalami perubahan, jauh lebih tertata. Jadi tujuanku jelas, arahku jelas. Misalnya aku gak jelas, ono istriku sing ngarahno, ayo kudu ngene. Jadi sekarang aku lebih tertata lah, aku lebih sebelumnya. Sebelumnya kan dolen-dolen mikirno senengku dhewe. Sekarang ya apa mbek keluargaku ya kudu seneng, tanggung jawabku nang keluargaku ya apa. Jadi lebih tujuan hidupku lebih tertata ngono. Kayak kamu ya, Bu, kehidupan setelah pernikahan iki. Setelah menjadi anak papa dan mama. Iya, dulu kan anak papa dan mama ya. Habis menikah ya pasti kayak kan tanggung jawab baru. Sebenarnya merasa plong gitu. Karena dulu kalau misalnya dia lebih bertanggung jawab. Dulu kalau misalnya sebelum menikah kan ada papa mama, jadi kalau ada papa mesti mama, papa gitu. Ya nggak menutup kemungkinan habis menikah itu pasti kayak masih ada bergantungnya gitu, tapi sekarang bergantungnya kan pada suami. Jadi sekarang kayak merasa nih setelah menikah rasanya lebih tenang, lebih aman, soalnya apa-apa langsung ceritanya ke suami. Terus kayak terutama kalau ke suami, apalagi sekarang statusnya kan suami istri, jadi udah ada ikatan loh. Jadi kayak yes, nggak ada topeng yang tak pakai. Jadi seapapun tak keluarkan, unek-unek apa, terus ngerti elek api aku gitu loh. Itu papa ngerti. Jadi kayak dulu aku ya sempat ngomong, kalau aku gak ketemu papa, paling ya aku gak ngerti gini. Aku gak iso gini. Jadi setelah menikah pasti lebih banyak hal yang dimengerti. Jadi lebih ngerti tanggung jawab lagi gitu. Yo, hampir sama sih kita ya. Jadi tapi kita dibilang apa? Kita berdua benar-benar belajar sendiri dari nol. Nggak ngerti kan ya, baru menikah ya. Jadi kayak belajar dari nol. Pas jadi suami istri harus
ini harus ini, gak oleh ini, terus Oh iya itu juga sih, karena hal baru. Jadi kita nata emosional juga gitu. Sing sebelumnya sendiri-sendiri, pengennya dewe-dewe, sekarang berdua. Jadi kayak saling mengimbangi. iya. Terus yo aku yo maksudnya yo bangga yo seneng maksudnya iso akhirnya iso lepas dari orang tua dalam artian tidak wis gak membebani, gak nunut, gak anu, tapi kita iso hidup mandiri, iso belajar sendiri dari nol tanpa tanpa sekolah, tanpa sekolah, tanpa sekolah menjadi orang tua. Sekolah ya sekolah di dalam kehidupan ini. Jadi oh ngerti. Sama aku pernah ngomong ya dalam rumah tangga kita apa sih yang baik dulu di keluargamu, apa sih yang baik di keluargaku, ayo diterapno di keluarga kita. Sing jelek ya ditinggal, gak usah diterapno, gak usah diceritakno. Jadi apa sih yang baik diterapno. Kayak misalnya di keluarga kita yang baik di keluargamu diterapno di keluarga kita nggak jalan, ya berarti nggak usah diterapno. Kita harus cari jalani keluarga kita sendiri. Soalnya kadang dulu itu kayak kita menganggap ini baik di keluarga kita. Loh aku biar deh, wah ini. Terus di keluarga ini. Ternyata pas kita berdua menjalaninya Gak sesuai. nggak sesuai. Jadi kita cocok, yuk cari cara toh menemukan celahe. Ya apa sih enaknya di keluarga kita itu kayak gitu. Ya apa. Iya betul, betul itu. Terus pertanyaan selanjutnya ini berhubungan nih. Bagaimana rasanya menjadi suami atau istri? Kamu sih, rasanya menjadi suami awal-awal itu kayak merasa bangga ya sama saya sih kayak aku harus menikah ya, aku duwe istri, aku seorang suami, tapi dibalik itu semua ono rasa tanggung jawab yang besar dalam artian wah aku ki ngajak anak wong untuk hidup ambek aku, otomatis tanggung jawab kehidupan sampai mati aku sing bertanggung jawab iki nang arek iki kudu tak rawat, kudu tak segala macam dalam kehidupannya sampai kini tua nanti. Aku rasanya menjadi suamiku senang bangga, ada tanggung jawab besar yang harus tak kerjakan, tak lakukan untuk bisa menjadi suamiku. Jadi kayak tanya bagaimana rasanya jadi suami, seneng bangga. Tapi aku setelah menikah kayak rasa aku di bojo, aku di keluarga, kayak bangga. Kayak kamu ya, Bang? Sebenarnya habis menikah jadi istri apa ya? Ya menanggung tanggung jawab baru kan. Ya pasti seneng punya keluarga, punya tanggung jawab baru. Dulu tuh sebenarnya kayak pikiran gini, punya keluarga berarti kita punya tanggung jawab baru, kita bisa nyusun rencana kita sendiri. Soalnya dulu kan mesti apa-apa direncanakan, kita ikut. Tapi sekarang punya andil sendiri gitu. Kita sing merencanakan sendiri, kita sing ngelakoni sendiri, kita sing menikmati sendiri gitu. Apalagi udah jadi istri itu kayak apa ya? Ya bangga juga sih, seneng sih. Punya sebagai istri ya, punya sosok yang di depan kayak menggandeng, yang menuntun menuntun ke jalan yang baru.
punya arah yang baru. Berarti intinya kita ya sama-sama seneng lah ya, bangga ya. Nyandang status baru ini, jadi kita lebih dewasa. Sisi ono arek TK Iya, jalan. betul. Ya pokoknya kita intinya sama-sama seneng lah, ya. Sama-sama seneng dan bangga bisa menikah, bisa menjadi suami dan istri, saling support sama-sama ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana rasanya setelah punya anak? Saya seneng lah. Saya kayak terharu. Nggak bisa diungkapkan sih sebenarnya. Langsung campur aduk. Kayak aku sempat mikir, akhirnya aku di posisi iki rek. Setelah ndelok kanca-kancaku, teman-temanku dua anak, aku pengen mikirnya, dua anak ya. Berarti ben aku suatu saat aku dua anak, ya apa ya aku pas jadi bapak ya. Ternyata saya ini mengalami menjadi seorang bapak, dua anak, punya anak. Gimana rasanya punya anak? Ternyata itu ya, gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seneng, bangga, terus berasa kayak delok, wih iki aku pas cilik iki ngene iki. Karena mungkin ada dua sifat ya sing jadi nurun nang anake kita, terus mau delok, aku biyen kok pas cilik ngene iki. Wah, aku ngene iki. Seneng. Senenge iku seneng sing gak habis. Kayak misalnya kene kayak ada rekreasi kan ya seneng ya. Seneng rekreasi nih mari senengnya ya habis. Tapi lek duwe anak iki gak habis-habis senengnya. Delok iya anak dikandani bisa ngerti. Terus ya seneng lah, senengnya itu seneng kebanggaan. Kebanggaan ya anakku gitu. Nah, aku sih nggak lihat kayak sebelumnya anak ya, nggak lihat dulu lah aku lihat anak isopong, nggak lihat ke orang lain kan loh. Aku udah anak kok ini ya apa ya ini seneng. Itu kayak sebenarnya dari dulu sebayang no, tapi nggak lihat orang lain. Kemudian malah muncul rasa kayak ada rasa khawatir ke diri sendiri. Dalam arti kayak gini, udah aku main iso gak ya, no loh. Dari anak iso gak yo, ya iso maksudnya kayak iso menjaga nggak yo, iso ngajari nggak yo. Tapi Dan fun fact-nya ya sama-sama ya kita orang tua pertama terus newbie. kayak iso gak ya udah belajar itu kok di kok kini ngajari ya. Tapi malah kebalik itu. Malah anak kini ini malah sing ngajari kita banyak hal. Justru sebenarnya itu sih Ya. dari sejak lahir ngajari malah kita sih baca Orang tua kita ya, orang tua kita ngomong, ya apa golek uang gawe ngurus minimal seminggu lah, gawe ngurus, gawe mandino, gawe yang, tapi kita kayak los. Hari pertama datang, aku sing mandino, mandino dewe, ngerumati dewe. Iku kabeh berdasarkan pengalamanku pas ngasuh apa ngerumat ponak-ponakanku pas cilik. Jadi aku seiling biyen aku tahu diajari ngerumat ponakanku ngene carane tak terapno nang anake kene berhasil ternyata ya bener ini dan kita tidak mempercayai mitos-mitos yang dikeluarkan orang-orang tua. Jadi kita lebih percaya ke omongannya dokter, jadi gak banyak hal-hal yang harus kita kerjakan dalam tanda kutip. Oh, ini kudu orang-orangnya kudu dikageti, banyak gak kagetan, kudu
kudu digondol cek gak cek rambutnya tebel kudu di kei bawang brambang dia gak itu tuh setan. Jadi kita gak melakukan hal itu dan ya berhasil loh kita bisa ngelewati itu dengan baik. Anak kita ya gak sawan nek jare ngomong ya semuanya bisa berhasil. Jauh sebelum itu ya apa? Itu kan setelah punya anak, terus panjang. Ya, pas punya anak itu, pas kan bayang ini. Dulu itu aku sempat bayang lihat anak kecil mah. Terus orang lain ngudang. Namun aku bener iso kayak ngudang anakku. Kok aku nyoba sebelum pas hamil ini. Pas hamil tuh aku nyoba ngudang. Seakan-akan ngudang anak itu di depan kaca. Kayak krik-krik. Kok kayak iso ngudang ya aku. Kok gak iso ngomong nang anak antara ibu nang anak. Itu kayak belajar terus aku rasanya kayak apa ya caranya kok nggak nemu-nemu loh pas hamil. Tapi ternyata setelah punya anak itu kayak keluar dewe. Ya aku kayak karena mungkin wis excited ya seneng jadi kita lakoni ae yes kok ternyata pas sampe anak itu metu dhewe no skill-skille. Betul. Skill. Iya. Iya, sama sih. Aku ya sebagai seorang ibu ya. Pokoknya ibu ya, nalurinya Ya, itu langsung keluar. Naluri itu loh, langsung keluar ya. Padahal selama hamil terus mempersiapkan belajar gini. Ternyata apa ya? Justru karena naluriku keluar sendiri jadi kayak biasanya malah apa yang kita pelajari nggak banyak sing iso kita lakukan gitu loh. Ya tetap sih apa yang kita pelajari pasti berguna. Cuma justru secara spontan itu ke anak keluar dewe. Ya carane ngene, ya carane ngono. Gendong anak nangis. Oh, kuduwe ngene. Tapi ternyata kita menemukan celahe. Kudunya gini. Terus apa sing biasa diomongin orang lain apa diomongin orang tua? Kadang itu nggak cocok nang ibu anak yang lo. Justru ibu mbak anak itu malah sing menemukan caranya sendiri. Ya. Itu loh tiap keluarga itu menurutku beda-beda ya. Cara parentingnya nggak bisa disamakan loh. Apapun dengan cara orang-orang dulu. Jadi nggak bekerja loh di generasi sekarang ya menurutku. Jadi lebih realistis aja kita. Terus ya secara tanggung jawab itu makin besar lagi. Ya. Terus dulu sempet mudah khawatir. Nggak naik gini, nggak naik ngono. Ya namanya awal-awal iya. Ya itulah sing aku bilang tadi bukan kita sing mengajari tapi kita sing banyak banget diajari ya sih. Itu. Terus itu juga terus aku kemarin lihat satu video di IG lebih ke cerita sih kayak anak pertama ini adalah orang sing sangat berjasa kepada orang tuanya. Tapi pikir-pikir kayak anak pertama ini bukan kita sing banyak ngajari hari ini, tapi hari ini sing ngajari kita banyak hal sehingga nanti misalnya kita punya anak kedua itu akan jauh lebih siap dan itu karena siapa? Karena anak pertamanya kita jadi anak pertama ini luar biasa bagi orang tua ya. Harus orang tua menyadari jadi senang punya anak makin sabari makin puanja kita ngajari basic jalan basic kehidupan tapi kita diajari ambil anak kita nilai-nilai tersembunyi lebih banyak
cara-cara untuk menjadi Pribadi, next level loh, ya. next level. Next level. Menjadi orang tua next level. Itu. Yo itulah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Itu tadi kan bagaimana rasanya punya anak ya. Saiki apa rasanya punya Archie, anak kita dalam, tapi kan anak ya, anak dalam bentuk luas saiki Archie. Aku ya aku tadi balik seneng ya, bangga. Sekarang arek umur 2,5 tahun, tambah pinter, tambah mengerti, bisa diajak ngomong dua arah setahunan ya bisa ya. Jadi kalau sekarang diajak ngomong dua arah itu iso, terus mengerti rek dikandani kok sebuah kebanggaan, sebuah pride. Oh aku bapak iso ngandani anakku rek, iso nurut, iso gelem denger omonganku, iso peluk aku, sayang aku, kayak punya Archie kayak aduh apa ya, sewenang sing akhirnya aku ngerasakno ngono lho, kayak biyen papaku kok sewayang nang anake anu, ternyata saiki aku ngerasakno dhewe. Makane kok orang tua aku iki sewayang nang anake ya ndelok gak orang tua sih kabeh, kebanyakan orang tua ya kok sewayang. Ternyata ya iki rasane kayak aku punya sosok manusia sing tak sewayang sayange ku so apa nek ngarani ku tak terhingga ngene lho sing sewayang. Ya, rasanya bersyukur lah ya. ya. Bersyukur. Soalnya dari kecil, aku merasakan ya, Aci gak pernah serewel itu, gak pernah dibilang arek cilik nakal ku ya apa sih ya. Tapi kayak pinter ngono loh, nurut. Ya apalagi semakin besar iki, itu tadi semakin bisa diajak ngobrol dua arah, semakin ngerti, masih yo mari berbuat opo gitu ya. Namanya anak kecil kan pertama kali melakukan nggak ngerti dia bener salahi. Tapi dikasih tahu itu dia ngerti, paham untuk oh ini nggak baik untuk dilakukan. Oh ini begini. Terus rasanya ya apa ya? Rasa sayangnya itu makin bertumbuh. Masih ya ta? Lek Archie mari lapong. Terus kelepasan ngamuk kan kudu sing ngamuk itu menasehati tapi kayak langsung melihat Archie kayak ya ampun aku mari dalam tanda kutip kelepasan loh so nggak tega iku menyesal langsung disewayang sayang karena gak tahu kita berdua apa aku pengen menerapkan gaya parenting koyo arah-arah saiki sing sayang, soft spoken. Tapi karena mungkin aku pas cilik dididik POC ya. Jadi ya, iya. Jadi aku kadang ngono sik kebawa ngono. Kayak wis iki apa nek kita sama-sama wis kesel ya. Wis kerja kesel. Rewel karena gak iso koyo gak iso rek wis soft spoken terus gini. Koyo kudu nada tinggi deh. Nada tinggi tetap gak dirungokno. Akhirnya kayak aku ya kayak wingi rewel gak gelem mulih. Terus moro dikandani mukul-mukul ya biasa lah ya arek cilik. Tidak mau. Kini wis kesel akhirnya ya dipegang telinganya. Ayo nurut gitu. Ya aku harusnya gak oleh tapi karena aku bapaknya ya sah-sah gitu. Karena ya sebenarnya itu gak iso iki wis 1 2 3 gak iso. Ayo wis harus lebih
keras karena harus ada sing bukan ditakuti ya, tapi di respect gitu. Jadi dia harus mengenal rasa respect meskipun dia nggak tahu respect itu apa, tapi dia harus tahu batasannya. yo tahu yo istilahnya harus tahu respect gitu, ke orang tua ya. Karena orang tua harus bilang berkali-kali berarti ya harus dituruti gitu. Terus gak mau terus akhirnya dia marah mukul-mukul ya berarti harus dibilangi lebih tegas lagi gitu. Karena harus melewati batas terus gak respect ini nang orang tua ya harus dibilangi gitu. Aku ngono sih kadang gaya parentingnya si ono kayak ini ya kamu dari kamu kan kamu gak oleh itu harus dikurangi ya menurutku ya harus ada itu sih ya aku nggak tahu ya orang tua lain ya dari aku harus itu sih kayak kamu misalnya kamu sabar aku tegas kayak gini ya harus ada penyeimbangnya iya harus ada penyeimbangnya kayak gini podo-podo saya spoken nih podo-podo dijarnoi kayak hari ini kok arek yang manis tapi arek sing karena dimanjakan nakal ya gak ngerti batasan gak ngerti respect enggak misalnya mukul-mukul di channel Amerikannya gak boleh mukul ya gak boleh mukul berhenti ya bukan karena mengerti tapi dia berhenti mukul karena mungkin capek atau mungkin mau mukul yang lain enggak bisa ya pas di sekolah mukul-mukul karena dia mikir wah aku gak apa-apa kok mukul-mukul cuma dibilangin jangan mukul aku mukul ya tetep aja gak apa-apa ya menurutku itu harus ditegesin gak boleh mukul terus ya harus diberikan suatu punishment entah itu dibilangi agak keras kayak aku sih kadang tak pegang tangannya sampai dia mengerti gak boleh pukul harus bilang gak boleh pukul iya gak pukul harus tak lepas dan dia kok ngerti gak pukul dia mengerti itu ini contohnya gak usah tak bilang gak boleh mukul terus berapa jam kemudian kalau kata marah kata mukul dia pasti gak jadi kayak mikir paling maring ini langsung kok gak jadi mukul dan menurutku itu berhasil bekerja berarti aku bilangi masuk iki nang arek karena arek dibilangi secara soft spoken mukul-mukul hari-hari emang tak bilangi dengan cara tak pegangi tangannya mengerti sekarang bukti ini gak mukul-mukul dan sampai sekarang pun gak pernah mukul-mukul lagi karena arek marah kecuali arek digodai sih ya mukulnya kan bukan mukul ini paling jangan sebenarnya bukan sing soft spoken itu sih kayak misalnya aku ke Archie jarang ngomong tidak boleh jangan gitu misalnya mukul gitu ya tangannya yang baik tangannya buat sayang tak gitu bukan sing secara soft spoken tidak boleh pukul ya dia ya nggak bakal masuk juga gitu jadi dia nggak ngerti alasannya kok tidak boleh pukul tapi dia harusnya mengerti kalau tangan itu ya oncen tidak buat pukul tangan itu buat yang baik ya gitu itulah harus dikasih pengertian itu ya itu sing kayak parenting saiki kan itu dibilangi harus dikasih tahu alasannya kenapa biar dia mengerti gak boleh pukul pasti dia mikirnya kenapa gak boleh pukul jadi harus dikasih tahu tangannya yang baik kayak yos tangannya buat apa buat tos buat saling buat sayang tuh kayak kita ya kadang kan narek kayak pas kemana terus mau pulang ke rumah mama papa Huri misalnya gak mau pulang atau terus mau pulang tapi gak mau salim atau gengsi gitu lah pasti kan kita ngomongnya ayo yang baik gitu lah arek mengerti akhirnya kayak dan itu pun juga butuh waktu ya nggak langsung ngerti gitu loh dulu pun juga sempat mengalami masa sing kalau nggak mau pulang nggak mau kalau dipaksa dia bakal sing ngereok itu itu balik lagi ngajari kita mencari celah untuk tapi ya mendidik anak terus sabari kita ya opo nah dipikir-pikir setelah kamu ngomong itu tadi berarti arek ini ya juga belajar mau berproses ya mau berproses
Ya itu sih buat kita bangga loh. Ada iki iso ngene. Kok contohnya tadi pagi ya wis kita nganterno sekolah. Iya, hari ini benar-benar terharu Pol. Ya saya Selama dia sekolah bulan Maret awal. Selama berapa bulan berarti? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Selama 7 bulan dia berangkat sekolah. Berangkat selalu nangis. Padahal kalau di sekolah nggak ada masalah apapun, cuma mesti drama gitu loh kok. Berangkat tidak mau sekolah. Selama 7 bulan itu kita ngasih tahu toh. Kalau sekolah itu nggak apa-apa sama ibu guru dan lain-lain. Selama proses itu dia itu kayak padahal kalau semalam dibilang gitu ngerti iya. Kalau paginya malamnya kan selalu kita bilangin kita kasih afirmasi ke sekolah. Di sounding. Iya, coba enggak. Tapi setiap pagi tapi beberapa bulan ini kan nggak nangis loh. Bangun pagi karena kita harus ngerti dia nangis karena dia malamnya kurang tidur ini. Pasti pagi nangis. Gak mau sekolah, tapi kita akhir lagi beberapa bulan ini ngerti harus tidurnya harus cukup. Dengan sekolah gak nangisnya kan cuma di sekolah karena ya drama, tidak mau ditinggal mama gitu. Tapi setelah guru ya mau gak nangis. Akhirnya ya pas pulang sekolah ya gak mau pulang sih, mau main. Nah hari ini kayak dari pagi udah ceria, mandi mau langsung mandi, sikat gigi, ganti baju. Biasanya langsung tahu kalau pakai seragam itu kan udah nggak mau pakai seragam, nggak mau pakai baju ini gitu. Tapi tadi mau pakai baju dan ngerti kalau mau sekolah gitu. Mau sekolah, terus dia tadi cerita gini. Nanti mama tunggu di luar. Kalau Archie sudah pulang, dadah gitu loh. Terus ternyata yang tadi berangkat sama sekali nggak nangis, dia mau dadah, pamit. Biasanya turun dari motor itu nggak mau kalau di sekolah itu. Gue kangen, tapi tadi mau ya. Dan kebetulan tadi kita ngantri anaknya datang sing pertama ya. Iya, si awal-awal. Di kelasnya lah, di kelasnya. Kebetulan kok pas aku dan kamu yang nganter biasanya kan kamu tahu aku kerja kan. Kok pas aku dan kamu pas kita berdua nganter, pas ada ini winter, pas kita terus ya sama bu guru, dadah. Dia mau dadah loh, terus masuk kelas. Itu terharu sih, soalnya selama ini baru sing kita langsung sepi terus ya, gak bisa ngomong apa-apa. Mau video ya lu ali, maksudnya gak sempat, soalnya menikmati momen sing bener-bener dia ngerti untuk berangkat sekolah. Dadah mama, dadah, terus masuk nang kelas kayak ngerti ada iya. Kayak terharu sampai kaku gini. Arek masuk kelas baru gak di video yang mana winter ya. Jadi apa rasanya punya Archie? Sebangga itu, sebersyukur itu. Sebangga itu. Jadi semakin pengen punya waktu untuk ya menghabiskan waktu sama Archie lo tumbuh kembangnya. Soalnya dirasano 2,5 tahun cepet gitu. Kayak kemarin baru ngene. Terus kenapa juga kan paling ngono kok suwe men sekolah petunggulan sik kait ngerti iki gak nangis no. Kalau menurutku ya dulu masuk iku terlalu ya. Jadi minimal umur segini. Lah dia ku arek sing minimal iki lho. Arek sing paling minimal. Jadi dia pas sekolah iku arek sing kecil dhewe. Iya. Sebelum kelasnya ini dipisah, ada ini kecil sendiri. Dan awal-awal dia tak rasa kenapa kok nangis, karena dia terlalu banyak orang, terus akeh sing kan pasti adaptasi baru lagi. Yo, akeh sing gede-gede. Akhirnya dipisah 2 kelas, itu pun juga si ono sing beda setahun, itu arek sik menengahin di kelas. Setelah itu beberapa bulan ini dipisah lagi jadi umur segini toh sing sapantaran Archie ada sekarang jadi aktif jadi mau main jadi gelem iki ku itu kan ya proses Pol ya kenapa 7 bulan ya karena itu masih mungkin sih terlalu menyesuaikan dirinya masih terlalu kecil juga ya kenapa kok terlalu kecil di sekolah karena menurut kita harus segera bisa bersosialisasi hari ini ya karena ya biar enggak karena dulu kan sih takut orang ya
Jadi ya harus, menurutku harus iso ketemu orang. Aku sih enggak sih. Tapi gini loh, dulu itu sebenarnya karena ketemunya ya itu toh. Jadi ketemu yang bukan biasanya ketemu, dia aku merasa kayak Ancaman iya ancaman gitu mungkin ya. Jadi dia nggak iso mengekspresikan dirinya kudu lapo ke orang lain. Jenenge sih arek umur 2 tahun gitu. Terus selama 7 bulan itu, nah aku sebagai ibu ya, apalagi sing lebih banyak nganterin ke sekolah. Jadi yang tahu banyak gimana dia perkembangannya selama 7 bulan. Kayak merasa awal-awal kok ini yon, kok anak sing liyane sing seumuran iki sebenarnya iso, kok Arci nggak iso ya? Apa aku salah masih tahu salah ngedidik, apa salah kebiasaan di rumah, ngono. Tapi yo setelah ya cari tahu, terus ngobrol sama gurune, sama orang yang lebih tahu, misalnya kayak gurune di sekolah minggu gitu. Ya sebenarnya itu emang prosesnya, apalagi dia ya, di masanya sekarang dengan tingkat sosialnya ke teman-teman itu masih rendah, jadi dia masih individual ke dirinya sendiri gitu loh. Apa ya aku gitu. Itu sebenarnya aku sempat ngerasa khawatir, kayak misalnya mainan dipinjam gitu nggak boleh. Apa sih kok gini loh. Tapi ya sebenarnya emang. Tapi ternyata ya wajar. Ya wajar emang itu fase. Guru ngomong ya ini emang fase. Nggak arsi tak kok semua juga gitu. Ya cuma mengungkapkan, misalnya itu sempat jadi kekhawatiranku gitu loh. Iya. Ya aku ya barangnya kadang mikir kok asih pedih yo, sing liyane kok kayak enggak ya. Tapi emang proses ya. Proses itu. Ya gitu. Kadang gini sih sebelumnya. Merasa bukan minder sih, cuma ini jatuhnya malah banding kan. Tapi sebenarnya nggak mau banding gitu loh. Nggak boleh juga. Iya sebenarnya nggak boleh. Beda proses ya. Karena beda proses. Cuma jadinya kayak habis merasa gitu kok, bukan minder ya, tapi kayak kok gini ya anakku, kok anak isengnya gini ya. Terus merasa bersalah setelah menyadari kayak ya emang beda, emang prosesnya beda, waktunya beda, gitu sih. Yus, pertanyaan selanjutnya, apa sing paling kamu seneng dari Arci? Cuma tak seneng. Namanya seorang ibu ya. Jadi seorang ibu yang dari awal bisa dibilang ngasuhnya sendiri kan. Tanpa ada yang bantu. Mungkin yang bantu kan ya orang tua. Tapi kan lebih banyak waktu berdua sama anak gitu. Paling seneng ya awal-awal dia melakukan segala hal untuk pertama kalinya. Misalnya pertama kali ngomong mama, pertama kali begini. Itu rasanya waduh iso gini karena diajari kita orang tuanya. Terus selain itu sing buat aku seneng, Arci termasuk sehat. Anak sehat. Bukan mau banding ya, tapi dilihat teman-teman nih sing seusianya sepantaran nih sakit gini Arci gak pernah masuk rumah sakit, gak pernah sing sesakit dan itu. Fun fact-nya kalau Arci sakit selalu kalau habis sakit itu skillnya nambah ya. Iya betul, selalu kalau mau pinter mesti sakit dulu. Tapi ya jadi amini sih cek. Tapi itu terjadi beberapa kali lebih dari 3 kali sakit iki terus baru sakit iso ini sakit ternyata baru sakit iso ini. Terus fun fact juga, sebelum setahun Arci ini baru sakit setelah 8 bulan. Iya 8. Setelah 8 bulan, dan itu pun sakitnya batuk pilek sing kita nggak tahu, padahal ya kan makannya kan nggak sembarangan juga gitu. Itu pun sembuhnya cepet ngono loh. Dan fun fact juga Arci
Menurutku karena aku mengamati ya orang beberapa anak-anak yang lain gak pernah GTM Arji. Ah iya betul. Makanya jos. iya, kadang anak kecil kan gak mau sayur, gak mau Arji sayur mau. Kadang kayak mau makan apa? Sayur sop. Udah Sayur bilang bayam, bukan sayur sop. Sayur wortel dan sayur. Iya, wortel dan sayur. Sayur itu maksudnya buncis. Wortel dan sayur. Terus kemarin kamu masak bayam ya mau banyak. Hari ini makan. Sekarang pun kalau misalnya tak dulang gitu ya. Misalnya aku telat nyuap, dia sih nyadari aku gini lah. Iku. Makanya oke, itu salah satu yang buat bangga juga sih. Seneng punya Arji, bangga punya Arji, bersyukur punya Arji. Kalau secara dalam sekarang apa sih kamu paling seneng dari Arji? Ya, emang keseluruhan tapi kalau iya, caranya Arji spesifik ya. Setiap bangun pagi dia itu selalu cari aku minta peluk. Tahu kan? Iku rasanya pagi-pagi dipeluk, mbak langsung dicium, sing baru-baru dia tersenyum bahagia melihat ibu ngono. Iku rasanya seneng pol sih, bersyukur pol ngono. Tapi aku kadang ngerasa iri. Mama itu aku enggak. Iya. Makanya aku bangun aku disiapai, aku dipukuli. Gak mau bangun gitu. Tapi dari mama langsung. Sebenarnya itu kebiasaan. Kebiasaan itu maksudnya kita dulu yang bangun seperti itu. Dari dulu kalau pagi bangun, yang pertama tak lakukan yo nyayang Arci. Makanya kalau mau disayang, nyayang ke disayang. Aku tak sayang. Makanya membangun konsisten seperti itu perlu dilakukan. Aku karena aku nggak bisa mengalami apa yang kamu alami, kayak bangun tercium, aku seneng itu pas hari apa perasaan mencari bapak. Aku iya. Aku ada di hidupnya, ingat aku apa iya. Terus kamu bilang cerita mau telepon papa karena kebanyakan maksudnya sepanjang waktu mbak aku terus mau mencari papa, aku tuh malah seneng ngasih tahu papa kalau papa dicari ngono. Ya aku juga seneng ya. Pas aku di rumah terus pernah aku mandi. Tapi lah papa di rumah biasanya moh-mohan. Tapi lah misalnya mandi dicari, mereka ada dicari lah. Aku kurang apa apa mana. Aku juga seneng terus kadang kayak minta tolong terus cium dulu. Karena mau cium. Terus salah satu yang tak senengnya juga, yang sekarang pertumbuhannya ya, itu makin banyak katanya membentuk sebuah kalimat. Terus kadang dia ngomong masih belibet nggak jelas, tak dengerin sampai habis. Terus kalau dia udah menyelesaikan kalimatnya, aku rasanya seneng ya ampun, hari sekarang bisa bercerita. Ya. Hari ini sekolah ngapain, tadi ngapain, hari ini mau apa, hari ini mau makan apa, itu dia bisa mengungkapkan. Iya betul. Kosakata sing tidak kita pikirkan sebelumnya itu bisa keluar gitu loh di mulutnya dan ditata dengan baik loh. Itu kadang buat bangga loh. Bisa ngomongin yo. Iya, itu sih buat kita seneng, bukan buat kita seneng. Apa yang kita seneng dari Arji gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kamu sedih soal Arji? Aku dulu ya. Sama sih kayak kebanyakan orang tua bapak. Yang buat aku sedih itu bukan soal nakal, itu wajar ya. Yang buat aku sedih pas aku kepikiran udah ada wis gede gak gelem cium aku, gak gelem sayang aku ya opo. Khawatir itu berarti. Ya sing buat aku sedih kayak kok marah wis gede gak gelem diambung areke. Gak gelem ambil bapake. Kayak mikirnya jauh dulu. Kok mau gak gelem dolen sampai aku, dolen dhewe. Mikir. Berarti kan itu lebih ke kekhawatiran. Berarti misalnya papa khawatir tentang kayak seperti itu, berarti kan papa ngerti. Mulai sekarang ku ya opo carane tetap bisa membangun chemistry
di keluarga sebagai bapak mbak anak, sebagai ibu mbak anak. Lah aku kesedihanku, lah misalnya hati sakit. Iya, Iku sakit ya. rasanya langsung yes ngono. Kemarin sakit sing dia nggak iso makan, bukan nggak iso makan ya, makan apa rasanya pedes, Iya, sariawan. sariawan. Duh nggak mau areke terus lemes. Terus misalnya areke kemana ada kejadian di temennya di sekolah, areke sing matai sing sampai berbinar-binar ngono. Rasanya sebagai ibu Iya. nyes nyes nyes. Ya aku juga ya, maksudnya secara general sakit kan ya semua orang tua pasti sedih ya. Arti sakit itu aku lebih kayak jadi menyalahkan diriku loh. Pas dulu arek tidur sampai nahan sakit. Pokoknya pas sakit ini aku sariawan sampai ngiler-ngiler kan nggak tahu. Kayak aku merasa, ya apa sih aku itu gak menjaga anakku, aku gak jaga anakku. Dulu aku mesti orang tua aku itu mesti ngomong papaku, wis ojo sampean sing sakit, papae sing sakit. Biyen kan gak relate ta. Apa aku. Tapi saiki koyo bener ya. Sebenarnya aku ae sing loro karena aku iso nahan loro timbangane anakku sih sakmene loro. Koyo aku ae lah, aku ae ya Tuhan, aku ae. Ojo anakku. Kok saiki kejadian dalam hidupku sedih bisa arek sakit. Tapi ya kekhawatiran bisa nek pas ke depan iku mang arek kok gak gelem tambung kan saya. Terus aku sedih bisa dibilang sedih sih, kayak misalnya dia nggak mau melakukan apa, tapi aku nyuruh DE lakukan ini supaya DE ngerti, tapi dia merasa kayak bukan terpaksa ya terpaksa mungkin ya bagi dia. Itu jadinya aku ada sedih, aku maksa. Mungkin dia saya gurung iso ngerti opo kok mamaku ngongkon ngene. Itu aku sedih karena dia merasa kudu berjuang ngono lho untuk melawan. Paham gak sih? Iya, iya. Itu apa yang membuat kita sedih, sakit, terus besar gak mau ambil kita. Pertanyaan selanjutnya, kalau Archie besar, harapan kita pengen jadi apa? Secara personal ya pastinya aku pengen Archie itu jadi anak yang bertanggung jawab lah. Bertanggung jawab atas hidupnya. Terus jadi anak yang ngerti apa ya? Adab. Soalnya kebanyakan apalagi zaman makin kesini kan terus gak karuan lah. Tapi aku pengennya ya Archie sih tetap ngerti nilai-nilai dasar lah. Terus tetap disayang sama orang tuanya. Kalau secara spesifik harapan dalam akademik dan non akademik, kalau dilihat sekarang masih belum menemukan Archie ki cocoknya nih gitu. Tapi aku ya harapan teko aku ya dia pinter dan di akademik. Terus pinter, bukan menyombongkan ya, tapi aku melihat dari kita, aku akademiku menurutku lumayan kuat. Tapi non akademiknya iya. Jadi kita berdua ini ya pasangan sing punya keunggulan masing-masing lah. Kayak Bintang akademik, kayak aku non akademik. Karena akademikku ya elek. Tapi ya semoga nang Arsi ini jadi imbang ya. Oh kak nggak imbang ya, unggul di kedua-duanya. Iya. Akademiknya karena mamai, non akademiknya karena papai. Terus kayak keberaniannya itu niru papa ya. Ya itulah. Ya harapanku kan ya itu karena kita ini seimbang, semoga aku nurun nang Archie bukan cuma nurune standar jadi iso akademiknya standar non akademik standar, tapi ya karena kamu unggul akademik, aku non akademik, Archie bisa unggul di kedua-duanya. Akademiknya unggul, non akademiknya
ya unggul. Jadi bisa kedua-keduanya. Meskipun apapun itu nanti misalnya non akademik dari aku ya. Arek milih sepak bola, pemilih basket, pemilih sekarang senang sepedaan. Ya wis terserah arek kok mau ngambil apa sih, penting kamu laki-laki kamu harus punya hobi laki-laki. Hobi kalau bisa hobi yang bisa membuat kamu tumbuh menjadi lebih punya skill-skill baru itu. Terus selain itu aku juga inginnya yo Archie itu ya selain punya hobi laki lah ya istilahnya, dia aku juga punya skill-skill dasar di dalam kehidupan. Jujur itu pasti kan ini kita ngomongkan konteksnya harapan dia akan menjadi apa. Okay. Kayak skill-skill dalam kehidupan itu ya tugas kita untuk mengarahkan ke arah ini. Pertanyaan kedua terakhir sebelum kita selesai jemput Archie lagi. Apa impian kalian yang belum terwujud? Apa impian kita yang belum terwujud? Impian dalam konteks apa? Ya dalam keluarga kita. Dalam keluarga ya. Tak apa? Impian ya. Impian dalam keluarga. Setelah satu-satu kita bertahap akhirnya kita kayak kendaraan wis ada, puji Tuhan rumah wis ada, maksudnya kita bisa tinggal sendiri, nggak menurut orang tua. Terus apa lagi ya? Terus maksudnya kita bisa bener-bener real keluarga sing iki keluargamu aturan dewe, iki omahmu aturan dewe, listrik air telepon kabeh kon ngatur, terus gak melok orang tua sing bayar tapi bayarin dewe. Iku salah satu impianku dulu, mesti bisa punya iku dewe. Yang belum terwujud paling kalau secara seneng-seneng ya pengen jalan-jalan jauh lagi, tapi pas Archie wis ngerti loh, jadi kerekam deh memori ini. Itu. Tapi belum terwujud karena ya mungkin belum rezekinya ya, belum waktunya, belum rezekinya. Kalau aku impian yang belum terwujud, impianku dulu kan banyak besar ya, nggak besar sih maksudnya. Dulu aku pengen bekerja. Jadi sekarang impianku, karena aku belum bisa bekerja ya apa ya, bekerja secara real dilihat orang bekerja gitu loh. Tapi aku sekarang kok pengen jadi ibu yang punya ya kerjaan sampingan yang tetap bisa bantu finansial di keluarga. Sebenarnya udah pernah nyoba sih, tapi karena emang belum konsisten aja, jadi belum terlaksana dengan terstruktur nol. Tapi ini juga boleh dibilangnya. Pas aku ketemu teman-temanku, ketemu orang, aku juga bingung. Mesti ditakoi kerja apa saiki, terus ya apa, ora tak jelasno. Oh, saiki duwe kafe, duwe kirim sayur. Bojomu ya apa? Oh, bojoku sing bagian digital marketingnya, sing bagian ngatur iki keuangan ambek administrasi nih. Kabeh selalu ngomong, wih enak yo kerja dewe ngatur dewe. Kayak aku kadang kan ya struggle ya struggle soal kayak kehidupan kita ya kok sawang sinawang kok gini ya yo sinawang tapi gini ku kadang mikir kok gini yo kok gini ayo kok gini, tapi ternyata banyak orang itu sing pengen kayak kita, terutama banyak orang sing ngobrol sama aku ya kayak orang kantoran enak yo wis iso kerja dhewe ngatur dhewe bojone sing bagian iki kono bagian iki enak ya sak mikir ternyata orang lain itu mendambakan kehidupan yang seperti kita. Ternyata orang lain itu pengen loh kayak kita.
Itu juga sih buat aku kayak bersyukur dan mau berjuang terus nih kayak kabeh wong iki sing tak delok kerjoe penak kantoran malah pengennya kayak aku dan bojoku loh. Kok aku sing wis oleh ngene, Kadang kurang kadang bersyukur. kurang bersyukur. Ayo kudu diterus lagi. Karena nek kerja kantoran kan harus ditetapkan aturan ini, kan harus ini kan ikut ke perusahaan nah, gini karena menjalankan. Tapi nek kita ada usaha ini kan Punya aturan sendiri. kita sing rancang aturan nih, kita sing anu. Ya emang Dewe. struggle-nya beda-beda sih. Iya. Orang lain juga nggak lihat seberjuang Iya. apa kita gitu. Karena pas kita berjuang ya kita nggak bisa menunjukkan masa kita berjuang. Iyalah. Videonya kita berjuang lagi berjuang. Kan Roni orang-orang kita harus mari berjuang, ono hasilnya terus jalan-jalan. Oh enak ya, jalan-jalan terus. Lu kan gak delok iki seberdarah-darah apa nangis-nangis apa ini ngono ya. Iku. Jadi yo itu sih apa impian yang belum terwujud. Kalau dari aku ya bisa pengen jalan-jalan tapi sing pas Archie sudah bisa merekam di memori ini yang Aku juga pengen sih, maksudnya menambah memorinya Archie gitu. Itu nggak hanya menambah memorinya Archie, tapi kita juga ya itu lebih banyak menghabiskan waktu sama Archie dengan hal-hal yang ya positif, senang-senang. satu lagi tapi rada lucu apa impian yang belum terwujud semoga rekening undang 3 digit. Amin. Iya sih. Itu juga sih. Sebenarnya bukan apa ya, tapi salah satu pergumulan ya. Iya. Bukan patokan kehidupan. Ya bukan patokan, tapi salah satu pergumulan yang semoga lah. Impian. Apa secara finansial juga semakin Tuhan cukupkan. Iya. Itu. Ya itulah. Itu juga impian semua orang sih. Pertanyaan terakhir sebelum kita jemput Archie, kedepannya mau ada apa lagi? Mau bagaimana dalam konteks keluarga kita ya? Kalau aku kadang kita anak wis 2,5 tahun, kadang ditanyai nambah anak, kapan nambah anak? Ajak bilang tahun, bukan lebih baik ini kia wis 2 tahunan ini kia. Salah nggak jawab. Engko aku wis finansialku wis apik. Tambah ono. Tapi arek ngono wis langsung menang wis langsung menang. Nek biyen kan sik lapo. Ya tak ya gak ikut tak finansialku wis apik. Dan oh yo. Secara mental ya wis cukup lah ngono gawe anak kedua. Iku wis langsung menang ngono lah sing takon apa kok gak nambah anak. Yo rek kon gelem biayai tak tambah anak saiki. Enak lah wong. Tambah ono mental istri iki lho, mental ibu iki lho. Anak satu ae sampai sekarang sejujurnya ya masih belum menikmati diri sendiri. Karena setelah punya anak itu identitas sebagai diriku itu hilang gitu loh, sebagian besar. Jadi bisa ditanyai, kok nggak nambah anak? Ya harus mempersiapkan mental ibu dulu lah. Sejujurnya kalau misalnya sekarang ditanya gitu ya, sebagai ibu anak satu, aku sih belum siap lah. Aku sih belum belum menikmati sepuasnya dengan Archie, dan aku masih pengen punya waktu dengan diriku sendiri juga gitu. Gak mau juga kok Archie merasa kok lebih lama ambek adik gimana ambek Archie. Dan kita bukan orang sing kakean duit maksudnya sing orang duit nganggur anu hire suster ART kok kamu tinggal istirahat aja kok anak-anaknya ambek ART yo rek duit kene akeh iso ngono rintang iso santai-santai mungkin mentally gak terganggu. Lagi dari kecil kita hormati dewi, rawat dewi.
mental sih belum iso balik karena belum bisa menikmati istilahnya tadi sih mau bilang diri sendiri harus nambah anak, tanggung jawabnya jadi Lo lebih tak tambahin banyak. selain menikmati diri sendiri, menikmati kita berdua. Iya, Soalnya kadang ambek anak iki malah kita berdua waktunya jarang. iya, Jarang sama ngobrol gini juga. betul. Jadi apa ke depan kalau soal keluarga, anak mungkin masih ya kita fokus ke Archie dulu ya. Dan kita berdua. Ya, dan kita berdua. Terus kalau ke depan kalau secara pekerjaan ya pengen usaha semakin lancar, Amin. semakin rame. Gitu. Ya, mungkin Tuhan tambahkan Mm. apa lagi yang bisa kita kerjakan. Iya. Selama apa yang bisa dikerjakan, pengen Kalau dulu kan bisa ya kita milih-milih sejauh ngono. Tapi sekarang ya realistis ono ya. kesempatan kas ayo. Iya, Iki ono iki kan ayo. Wis dikerjakan dhisik wis. Engko apa hasilnya wis kari-kari wis. Sing penting ono kerjaan iki ono proyekan iki ayo. Kon gawe iki ayo. Dan tak pikir itu menambah koneksi juga kan. Yos ayo. Jadi yos mungkin kok dari situ Tuhan kasih jalan kilo kan ketemu iki kan kok iso ngene itu sih kalau secara karir dalam usaha ya semoga tambah sukses tambah rame itu kalau dari keluarga ya sehat-sehat bisa bareng-bareng terus bisa senang-senang terus itu sih kalau ke depannya ya. Pertanyaan terakhir itu tadi udah selesai karena sekarang juga jamnya jemput Archie sekolah. Jadi Dijemput. ya mungkin segitu aja ya. Ya. Terus, terima kasih mau lihat dan dengarkan cerita kita di podcast ala-ala ini tentang keluarga kecil kita. Terima kasih segitu aja. Mungkin kita nanti bisa ketemu lagi di podcast keluarga dengan keluarga-keluarga yang lain, keluarga teman-teman yang lain. Segitu aja, terima kasih, dadah.